Yo Mina, kita tahu dalam Boruto To Blue Vortex chapter 21 kemarin terjadi beberapa momen epik dan juga pengembangan karakter yang mengejutkan kita semua. Di mana chapter itu fokus kepada Uchiha Sarada. Nah, di sini kita akan membahas seperti apa perkembangan karakter dari Uchiha Sarada itu. Bagaimana dia bisa membangkitkan Mangekyo Sharingan-nya yang bernama Ohirume. Dan kenapa cara membangkitkannya berbeda dengan pendahulunya. Oh ya, sebelum itu semua, pastikan kalian sudah membaca chapter 21 ini di Manga Plus. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Setelah di chapter 20 sebelumnya, meninggalkan sebuah cliffhanger tentang Sarada yang membangkitkan Mangekyo Sharingan-nya. Di chapter 21 kali ini, merupakan pengembangan chapter sebelumnya itu, yang benar-benar fokus pada Uchiha Sarada, di mana dia akhirnya menunjukkan kekuatan sejati dari Mangekyo Sharingan miliknya. Chapter ini menjelaskan pemicu atau alasan dibalik Mangekyo Sharingan Sarada bisa bangkit. Selama ini, kita tahu pasti sejak era Naruto, Mangekyo Sharingan awalnya bangkit karena sebuah trauma pengguna setelah menyaksikan kematian seseorang yang sangat dekat dengan pengguna. Tapi ternyata, klan Uchiha secara historis salah memahami kondisi itu, di mana mereka tidak hanya harus menyaksikan kematian seseorang yang sangat dekat dengan mereka, tapi mereka merasa perlu bertanggung jawab atas kematian seseorang itu. Akhirnya, untuk alasan itulah, mereka mengembangkan praktek membunuh teman terdekat mereka untuk mendapatkan Mangekyo Sharingan. Tapi dalam chapter 21 ini terungkap dengan jelas apa sebenarnya yang memicu kebangkitan Mangekyo Sharingan seseorang. Sasuke menjelaskan bahwa hal itu adalah karena guncangan psikologis yang ekstrim. Dan hal itu tidak terkait trauma karena membunuh teman terdekatnya saja. Apapun alasan atau pemicunya, asalkan psikologisnya terguncang dengan sangat hebat, seseorang dari klan Uchiha tetap bisa membangkitkan Mangekyo Sharingan-nya. Contohnya saja Sarada, dia tidak membunuh teman terdekatnya, tapi dia tetap bisa membangkitkan Mangekyo Sharingan-nya. Hal itu karena Boruto. Kita tahu ada satu momen besar di mana Boruto ditukar takdirnya oleh Eida menggunakan kemampuan unik atau Shinjutsu bernama Zeno. Ini menyebabkan seluruh dunia percaya bahwa Kawaki adalah anak kandung Naruto dan Boruto adalah musuh yang membunuh Naruto. Padahal kenyataannya terbalik. Akibatnya, Boruto diburu oleh semua orang. Tidak ada yang ingat siapa dia sebenarnya. Semua orang, bahkan teman-temannya menjadi musuh. Tapi ada beberapa orang yang tidak terpengaruh dan Sarada adalah salah satu orang yang tidak terpengaruh oleh kemampuan Eida itu. Alasannya belum dijelaskan secara teknis 100%, tapi kemungkinan besar karena Sharingan dan darah Uchiha bisa memberikan resistensi terhadap kekuatan Shinjutsu seperti Zeno. Mirip dengan bagaimana para Uchiha dulu bisa melawan Genjutsu mata lain. Nah, setelah Zeno aktif itu, momen emosional besar terjadi ketika seluruh desa, termasuk ayahnya sendiri yaitu Sasuke, mengejar Boruto sebagai seorang kriminal. Sarada merasa sangat sedih dan putus asa. Dia tahu bahwa Boruto bukanlah musuh, tapi tidak ada yang mempercayainya. Dan dia pun tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun. Bayangkan saja, orang yang dia percaya dan sayangi yaitu Boruto dituduh melakukan hal yang tidak pernah dia lakukan. Saat itulah Sarada merasa sendirian dalam kebenaran. Dia berusaha dan berpikir keras untuk menyelamatkan Boruto. Rasa sedih, frustasi, rasa ingin melindungi, dan cinta terhadap Boruto bercampur menjadi satu. Itulah guncangan psikologis besar yang memicu bangkitnya Mangekyo Sharingan milik Sarada. Tapi saat itu, dia masih belum menyadari bangkitnya Mangekyo Sharingan miliknya. Dia baru bisa membangkitkan seutuhnya dengan sadar di chapter terbarunya kemarin. Nah, saat itu pun terjadi guncangan psikologis ekstrim dalam diri Sarada. Dia menyadari kesadaran emosional yang cukup brutal dan mendadak, di mana dia akhirnya menyadari cintanya kepada Boruto. Dia yang selalu menyangkal ketidakberdayaan dan kelemahannya, kini sudah mengakui semuanya. Dia pun ingin tetap berdiri di samping Boruto apapun yang terjadi. Dan itu adalah bentuk guncangan psikologis internal yang ekstrim bagi Sarada. Penerimaan terhadap cinta dan kelemahan diri adalah salah satu bentuk guncangan yang paling dalam, karena itu menggoyahkan ego dan identitas diri sendiri. Dari kasus Sarada, kita bisa memahami bahwa guncangan psikologis tidak harus selalu trauma negatif. Dulu guncangan psikologis ditandai dengan kehilangan atau trauma negatif, tapi Sarada membelokkannya, di mana guncangan psikologis bisa diartikan sebagai kesadaran emosional dan juga penerimaan diri, dan itu sama-sama bekerja untuk membangkitkan Mangekyo Sharingan.
Mangekyo Sharingan kini bisa bangkit dari pencerahan emosional yang sangat dalam, bukan hanya dari sebuah tragedi. Dan itu mengubah wajah sejarah Uchiha dari klan penuh dendam menjadi klan penuh harapan dan penerimaan. Jadi kesimpulannya, guncangan psikologis ekstrim memang tetap jadi syarat kebangkitan Mangekyo Sharingan, tapi Sarada menunjukkan bahwa itu bisa datang dari cinta dan penerimaan, bukan hanya dari kehilangan dan trauma negatif. Sekarang kita coba bahas kekuatan dari Mangekyo Sharingan Sarada. Highlight utama dari chapter 21 adalah Sarada yang akhirnya mengaktifkan dojutsu Mangekyo Sharingannya yang disebut Ohirume. Nama ini terinspirasi dari mitologi Jepang yang merujuk pada Dewi Matahari Amaterasu. Dan teknik ini ternyata bukan main-main. Ohirume memungkinkan Sarada untuk mengendalikan lusinan lubang hitam. Ini adalah kekuatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya di universe Naruto ataupun Boruto. Bayangkan, Sarada berdiri di tengah medan perang, mata Mangekyo Sharingannya aktif, dan dia menciptakan bola-bola hitam yang menghancurkan segalanya di jalurnya. Sarada bahkan berhasil mengalahkan Ryu sendirian dengan teknik ini, yang menunjukkan betapa overpowernya dia sekarang. Menariknya, selain bisa menghisap atau menarik apapun ke dalam lubang hitamnya itu, dia bisa meledakkan apapun yang masuk ke dalamnya. Dan hebatnya lagi, dia bisa mengendalikan gravitasi di sekelilingnya, sehingga dia bisa terbang melayang, sama seperti Boruto dan Kawaki yang merupakan seorang Otsutsuki. Tapi Sarada melakukannya dengan cara Uchiha. Bisa dikatakan, saat ini Sarada sedang men-Otsutsukikan diri sendiri supaya dia bisa sejajar dengan Boruto. Oh iya, selain itu, Sarada pun bisa memilih objek mana yang akan terdampak tarikan lubang hitam atau gravitasinya. Secara tidak langsung, saat ini Sarada sudah menjadi semacam black hole controller dengan selektivitas yang lebih mirip teknologi canggih dibandingkan fenomena alam liar. Ya, walaupun sangat kuat, tapi kekuatan Sarada ini pun masih punya resiko. Kita sudah tahu pasti bahwa Mangekyo Sharingan menguras cakra dan bahkan bisa merusak penglihatan penggunanya. Memang di chapter ini kita belum ditunjukkan efek sampingnya secara eksplisit, tapi ada petunjuk bahwa Sarada mendorong dirinya ke batasnya dengan menggunakan seluruh cakranya yang membuatnya kehilangan kesadarannya setelah meledakkan Ryu. Semua kemampuan Sarada itu sebenarnya sudah sejalan dengan ilmu fisika di dunia nyata. Yang membedakan hanyalah kendali tadi. Dalam ilmu fisika, tidak ada yang bisa lepas atau selamat dari tarikan lubang hitam. Bahkan cahaya sekalipun akan terhisap lubang hitam jika dia mendekatinya. Nah, jika kita membandingkan dengan ilmu fisika di dunia nyata, maka Ohirume ini bisa memiliki banyak sekali skill. Tentunya yang berkaitan dengan gravitasi dan lubang hitam. Pertama, kontrol gravitasi area luas. Sarada bisa menciptakan medan gravitasi di sekelilingnya, menahan benda di udara atau menghancurkan senjata musuh, atau bahkan musuh itu sendiri dengan tekanan ekstrim. Mirip Shinra Tensei mirip Pain, tapi dengan gaya Uchiha. Kedua, distorsi ruang. Lubang hitam di dunia nyata bisa membengkokkan ruang dan waktu, sehingga mungkin saja Sarada bisa menciptakan ilusi ruang, seolah-olah musuh berada di tempat lain. Lalu Sarada bisa melipat ruang, yang pada akhirnya terlihat seperti mempersingkat jarak, yang bisa dia gunakan sebagai teleportasi. Atau bahkan dia bisa membuat ruang penjara gravitasional untuk mengurung musuh. Jika dalam film Interstellar, mungkin akan terlihat seperti sebuah ruang 5 dimensi. Ketiga, singularitas akhir. Walaupun Sarada bisa mengendalikan apa yang ingin dia serap, tapi mungkin dia akan memiliki teknik akhir, di mana dia bisa menciptakan black hole atau lubang hitam yang sangat besar. Tapi lubang hitam itu akan menyerap segala hal tidak terkecuali dalam radius tertentu tanpa bisa dikendalikan Sarada. Tapi mungkin dia hanya bisa menggunakannya sekali atau 2 kali, karena teknik itu menguras cakra besar, atau bahkan membahayakan dirinya sendiri. Keempat, distorsi waktu gravitasi. Sebenarnya ini teoritis, tapi kita sangat tahu bahwa lubang hitam bisa memperlambat waktu di sekitar event horizontal. Jadi bagaimana jika Sarada pun bisa memperlambat waktu untuk musuh, membuat mereka bergerak lambat, tapi dirinya tetap bergerak normal? Dari distorsi waktu itu, Sarada bisa pergi ke masa lalu atau ke masa depan. Jika benar-benar terjadi, ini akan menjadi sangat overpower. Dan hal ini pun akan menjadi momen yang membuat kita merinding, karena kita akhirnya melihat Sarada tidak hanya sebagai putri Sasuke dan Sakura yang selama ini selalu tidak berdaya, tapi kini dia sebagai shinobi kuat dengan identitasnya sendiri. Bagaimana menurut kalian tentang kekuatan Mangekyo Sharingan Sarada? Akan seperti apa jadinya jika Sarada berhasil mengembangkannya atau membuka potensi penuhnya? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.